Di dalam gubuk kayu yang sepi, Yangkai terbaring lemah di atas jerami, dikelilingi cahaya ungu samar yang memancar dari kepalanya. Pertanda ada kekuatan asing yang mulai membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Meski tubuhnya tampak tertidur, keringat dingin membasahi pelipisnya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi gelisah, seolah sedang bertarung dalam mimpi yang penuh tekanan. Dalam dunia bawah sadarnya, ia berdiri menghadapi sosok kuat dan melayangkan tinju dengan penuh kemarahan. Bukan hanya terhadap lawan, tetapi terhadap dirinya sendiri yang selama ini dihina dan ditindas. Dalam pertempuran batin itu, Yangkai tak lagi terlihat lemah. Semangatnya membara, tekadnya mengkristal. Tiba-tiba setetes air mata jatuh, menyatu dengan keringat perjuangan yang tak terlihat oleh siapapun. Tanpa disadari, di titik ini Yangkai tidak hanya bermimpi. Ia sedang melewati gerbang menuju kekuatan sejati, didorong oleh luka, rasa sakit, dan tekad yang tak bisa dihentikan. Di tengah arena yang panas dan penuh sorotan, Yangkai kembali berdiri. Tubuhnya masih dibalut luka, namun semangatnya menyala lebih terang dari sebelumnya. Dari kejauhan, lawannya Zhao Jin menerjang sambil berteriak, "Ah!" Sorot matanya penuh amarah dan kebingungan. Si bodoh ini kenapa dia tak menyerah? Gumamnya, menyadari bahwa Yangkai meski sudah jatuh ratusan kali tetap tidak mau mundur. Dalam sekejap Yangkai melesat seperti kilat, menembus angin dengan kekuatan yang tak terduga. Tinju kanannya menghantam tepat ke wajah Zhao. Sambil meneriakkan, "Terima ini Zhao Jin." Tubuh Zhao Jin terhuyung ke belakang. Matanya melebar saat menyadari sesuatu yang tak ia sangka. "Berkembang!" Serunya panik, menyadari bahwa Yangkai benar-benar telah berubah. Dalam sekejap, murid percobaan yang dulu hanya jadi bahan ejekan, kini menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang nyata. Setelah pukulan kerasnya mendarat telak dan membuat Zhao terkapar tak berdaya di tanah, Yangkai berdiri membeku, tak percaya bahwa ia benar-benar telah menang. Matanya membulat, mulutnya sedikit terbuka dalam keterkejutan, namun dalam hatinya ada badai emosi yang tak bisa ia kendalikan. Beberapa detik hening terasa seperti seumur hidup, lalu perlahan senyum tipis terukir di wajahnya. Sebuah tawa pelan lolos dari bibirnya. "Hahaha," bisiknya. Lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Ia menatap sosok yang tergeletak di hadapannya dan berkata dalam hati, "Aku bahkan bisa mengalahkan dirimu. Sekarang tak ada lagi di dunia ini yang kutakutkan." Sorot matanya berubah tajam, bukan lagi murid rendahan yang selalu dipandang remeh, tapi seorang pejuang yang telah mencicipi kemenangan pertama kalinya. Diiringi cahaya ungu yang perlahan menyelimuti tubuhnya, bibir Yangkai membentuk senyuman percaya diri yang belum pernah terlihat sebelumnya. Senyuman dari seseorang yang akhirnya mulai menyadari potensi besar dalam dirinya. Sebuah kebangkitan telah dimulai, dan dunia mulai memperhatikannya, meski ia sendiri baru memijakkan kaki pertama di jalur panjang menuju kekuatan sejati. Saat kemenangan masih hangat terasa, sesuatu yang aneh dan mengerikan tiba-tiba terjadi. Sebuah bayangan hitam keunguan dengan bentuk mencurigakan melesat cepat dari kegelapan, seolah-olah memiliki kehendak sendiri, langsung menuju dahi Yangkai yang sedang tidak waspada. Dalam sekejap, energi gelap itu menembus dahinya, membuat tubuhnya menegang dan wajahnya meringis kesakitan. Energi itu berputar liar, memaksa masuk ke dalam kesadarannya seperti sedang mencetak jejak baru dalam dirinya. Namun di tengah rasa sakit yang luar biasa, perlahan mata Yangkai terbuka. Pupilnya memantulkan cahaya baru yang tak pernah terlihat sebelumnya, seolah menandakan bahwa sesuatu yang besar dan misterius baru saja terbangun di dalam dirinya. Yangkai terbangun dengan terengah-engah, keringat dingin membasahi wajahnya saat ia duduk dan menggenggam selimut dengan cemas. Wajahnya masih menyiratkan bekas ketegangan dari mimpi buruk yang baru saja dialaminya, sebuah mimpi yang terasa begitu nyata. Ia menyeka keringat di pelipisnya, mencoba menenangkan diri, lalu bergumam bahwa ketakutannya hanya karena mimpi adalah sesuatu yang menurutnya sangat bodoh. Namun saat melihat ke arah jendela dan menyadari cahaya pagi yang masuk, ia terkejut. Ternyata ia hanya tertidur selama 2 jam.
Perasaan aneh tetap menyelimutinya, seolah mimpi tadi menyimpan makna yang lebih dalam dari sekadar hanya mimpi. Setelah terbangun dari tidurnya yang singkat, Yang Kai berdiri dan merapikan tempat tidurnya. Namun matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah batu hitam yang ada di dekatnya. Ia menatapnya lekat-lekat, merasa ada sesuatu yang berbeda. Dalam diam, ia mengambil batu tersebut dan memperhatikannya dengan seksama. Merasa bingung karena batu itu terlihat lebih cerah dari biasanya. Kenapa batu itu kelihatannya rasanya berbeda? Seakan-akan sekarang lebih cerah, gumamnya dalam hati. Perubahan pada batu itu menimbulkan rasa penasaran yang kuat, seolah ada sesuatu yang tersembunyi dan baru akan terungkap. Saat Yang Kai memperhatikan batu misterius itu, tiba-tiba cahaya ungu yang kuat terpancar darinya, mengejutkan Yang Kai hingga ia secara refleks mundur. Batu tersebut kemudian melayang ke udara, bergetar hebat seolah mengandung kekuatan luar biasa yang tak terkendali. Dalam sekejap batu itu berubah bentuk menjadi sebuah buku hitam yang terbuka dengan sendirinya, memancarkan aura misterius dan penuh kekuatan. Suara berdebar keras mengiringi kemunculan buku tersebut, menandakan bahwa benda itu bukanlah artefak biasa. Ada sesuatu yang luar biasa yang akan segera terungkap. Setelah buku misterius itu terbuka dan memancarkan cahaya ungu yang intens, ia tiba-tiba jatuh ke lantai dengan bunyi keras, membuat Yang Kai terkejut dan tercengang. Dengan keringat dingin mengalir di wajahnya, ia menatap buku itu dengan ekspresi penuh kebingungan dan kewaspadaan. Tubuhnya gemetar, tak tahu harus bersikap seperti apa di hadapan benda aneh itu. Meski rasa takut menyelimutinya, perlahan ia mendekat dan menunduk untuk mengambil buku tersebut. Seakan ada dorongan tak terlihat yang memaksanya untuk berinteraksi dengannya. Aura misterius masih menyelubungi buku itu saat tangan Yang Kai perlahan menyentuhnya, menandakan bahwa petualangan luar biasa baru saja akan dimulai. Setelah mengalami mimpi aneh dan kekuatan misterius yang bangkit dalam dirinya, Yang Kai mendapati sebuah buku hitam terbentuk dari batu misterius yang sebelumnya ia temukan di gunung. Dengan rasa penasaran dan hati-hati, ia membuka buku itu namun terkejut saat mendapati seluruh halamannya kosong. Tak menyerah, ia mencoba merobek salah satu halaman, namun tak berhasil. Halaman itu terlalu kuat untuk disobek seperti kertas biasa. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa benda itu bukanlah buku biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga dan penuh misteri. Dalam benaknya Yang Kai merenung, mengingat saat pertama kali menemukan batu hitam itu, dan betapa ia tak pernah menyangka bahwa batu tersebut menyimpan rahasia sebesar itu. Aura aneh yang masih menyelimuti buku itu seolah memanggilnya untuk menggali lebih dalam, menandakan bahwa ini baru permulaan dari petualangan yang akan mengubah takdirnya. Sambil terus menatap buku hitam yang tampak kosong, Yang Kai bertanya-tanya dalam hati, tapi apa kegunaan buku hitam tanpa tulisan? Kekecewaan mulai merayap di benaknya, merasa seperti telah berharap pada sesuatu yang tidak membawa hasil. Namun tepat saat keraguan itu muncul, sebuah cahaya terang memancar dari halaman buku, membuat mata Yang Kai membelalak. Dalam sekejap, baris-baris tulisan berwarna emas mulai muncul. Menyala dengan aura magis yang luar biasa, ia membaca dengan seksama. Darah telah terkutip, keturunan tubuh emas bukan sebuah keajaiban, tapi sebuah keabadian keemasan. Kata-kata itu menancap kuat di benaknya, menyiratkan bahwa buku tersebut bukan hanya merekam pengetahuan, tapi merespon darah dan nasib, seolah mengenal siapa pemilik sejatinya. Untuk pertama kalinya Yang Kai menyadari bahwa benda ini bukan hanya alat, melainkan kunci bagi sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Setelah tulisan berwarna emas itu muncul di buku hitam, Yang Kai menatapnya dengan mata melebar. Jantungnya berdetak cepat. Kata-kata yang terpampang di halaman itu bukan sekadar teks biasa. Ada aura kuat yang menyertainya, membuat bulu kuduknya merinding. Kata-kata ini ada aura menakutkannya, pikirnya dengan gugup. Tangannya gemetar saat memegang buku itu, merasakan energi misterius yang seperti hendak menelannya. Keringat dingin mulai menetes dari pelipisnya, dan nafasnya memburu karena tekanan yang mendadak muncul begitu saja. Namun di tengah rasa gentar itu, ia memaksa dirinya tetap tenang.
Tatapannya berubah menjadi serius dan dengan perlahan ia membuka kembali halaman demi halaman. Yakin bahwa di balik misteri ini tersimpan sesuatu yang akan mengubah takdirnya. Aura dari buku itu mungkin menakutkan, tapi juga memanggil. Seolah hanya Yang Kai yang bisa membacanya, dan hanya dia yang layak membuka rahasianya. Cahaya keemasan dari buku hitam semakin terang saat baris demi baris kalimat muncul dengan jelas. Darah telah terkutip, keturunan tubuh emas, bukan sebuah keajaiban, tapi sebuah keabadian keemasan. Tubuh keemasan yang membanggakan menguasai pedang, semangat yang gigih, akankah itu diturunkan? Tulisan itu menggetarkan hati Yang Kai, bukan hanya karena kekuatan aura yang menyelimutinya, tetapi karena maknanya terasa pribadi, seolah berbicara langsung kepadanya. Kalimat itu terulang, semangat yang gigih, akankah itu diturunkan? Suara dari dalam buku seakan menantangnya, mengguncang jiwanya. Dengan mata terbelalak dan pikiran yang bergolak, Yang Kai bergumam, semangat yang gigih, akankah itu diturunkan? Batu hitam ini berubah jadi buku. Apa ada kaitannya dengan mimpiku tadi? Kini ia mulai menyadari buku itu bukan hanya artefak asing, tetapi mungkin cerminan takdirnya. Semua rasa sakit, mimpi aneh, dan kebangkitan batin yang ia alami sebelumnya tampaknya adalah bagian dari sebuah panggilan yang lebih besar. Pikiran Yang Kai berpacu cepat saat mengingat kembali kalimat misterius yang muncul dari buku. Darah telah terkutip, keturunan tubuh emas. Sebuah kesimpulan berani muncul di benaknya. Dengan tekad bulat, ia menggigit ibu jarinya, membuat setetes darah mengalir. Baiklah, ayo dicoba, gumamnya. Lalu meneteskan darah itu ke halaman hitam yang tampak seperti kosong. Saat darah menyentuh permukaan buku, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Permukaan halaman mulai bergetar dan membentuk pusaran ungu gelap, seolah menyerap darah tersebut ke dalam kedalaman tanpa dasar. Pusaran energi itu tampak hidup, memutar cepat dan memancarkan aura yang mengguncang seluruh ruangan. Yang Kai hanya bisa terpaku menatapnya, menyadari bahwa ia baru saja membuka sesuatu yang tak bisa diubah, sebuah kekuatan misterius yang kini telah merespon darahnya. Begitu darah menyentuh permukaan buku hitam, pusaran energi ungu yang semula tenang mulai berputar kencang, menarik udara di sekitarnya dan menciptakan tekanan misterius. Dalam sekejap ledakan cahaya emas memancar dari inti pusaran, memancar ke segala arah dengan intensitas luar biasa. Yang Kai yang berdiri terpaku sambil memegang buku itu tersentak saat cahaya terang menyorot langsung ke dadanya. Di tengah kilatan cahaya itu, suara bergema dalam benaknya, mengulang kalimat yang tertulis di buku. Darah telah terkutip, keturunan tubuh emas. Ia menatap takjub, menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa telah terbangun di dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang selama ini tersembunyi, kini mulai bangkit sebagai jawaban atas darahnya yang telah memanggil warisan kuno. Dari pusaran cahaya emas yang meledak terang benderang, tiba-tiba muncul sosok kerangka manusia duduk bersila, melayang perlahan ke arah Yang Kai. Cahaya itu begitu menyilaukan hingga memenuhi seluruh ruangan, membuat suasana terasa suci dan penuh kekuatan misterius. Yang Kai terpana menatap kerangka yang tampak seperti penjaga rahasia kuno yang baru saja dibangkitkan dari dalam buku hitam. Dalam sekejap, tubuh kerangka itu mulai memudar, larut ke dalam cahaya hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Yang Kai menunduk dan melihat ke buku hitam yang kini tenang. Pusaran energi di dalamnya memudar, lenyap seakan tak pernah terjadi apapun, menyisakan keheningan dan sejuta tanya dalam benaknya. Saat sosok kerangka muncul dari cahaya yang menyilaukan, Yang Kai menatapnya dengan heran dan kewaspadaan. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Kerangka itu tampak menyeringai, seolah-olah sedang mengejeknya. Terkejut dan tersinggung, Yang Kai memekik, Apa dia mengejekku? Dengan ekspresi penuh kemarahan dan tekad, ia mengangkat tangannya dan berseru, berani sekali tulang belulang biasa sesombong ini. Aura kekuatan mulai berkumpul di telapak tangannya, menandakan bahwa ia tak akan diam saat menghadapi penghinaan dari makhluk misterius yang bahkan telah lama mati. Pertarungan batin dan energi pun mulai mengalir.
Kisah ini baru saja dimulai.